mantan terakhirku. Aku nggak mau nyebut nama, nanti dikiranya bahas-bahas mulu. Tapi ya itu, kalau misalnya orang-orang kan pada hujat dia, jujur aku kayak kasihan sih. Aku kayak sedih juga. Dia kan bilang prinsip kita berbeda. Itu tuh bukan karena pacaran kok, tapi karena cara aku nanti goals hidup aku mau apa, cara goals hidup dia mau apa, itu berbeda. Gak bisa disamakan. Dan kalau untuk ditunda-tunda, maksudnya kita pacaran untuk lama, nanti kayak buat apa? Karena beda tujuan. Itu yang aku rasain, kenapa aku beda tujuan. Ngerti. Beda tujuan relate banget. Aku misalnya contoh aku Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Mana nih fansnya Fuji? Fansnya Tofu? Meskipun Tofu udah enggak lagi ya kan? Tapi mana gaung kalian, support kalian untuk Fuji, Torik ataupun Alia? Oke. Jadi without any further ado, kalian mesti lihat video ini dan kalian mesti tahu apa yang dikatakan Fuji. Oke? Nah, katanya Fuji, pengakuannya Fuji ini kasihan loh. Kalau si Torik ini dihujat sama fansnya Fuji. Ya itu kan mentang-mentang ya gegara karena Tofu ini udah nggak bersatu lagi. Tapi aduh gimana nih ya. Tapi beneran nggak sih, kita lihat yuk, kita intip, karena kan sebagai peramal abal-abal Manasuki ini pasti kan ditanya-tanya ya mengenai artis-artis kalian gitu. Kenapa sih Fuji kamu tuh kasihan kalau si Torik ini dihujat? Ya kan padahal kan ya udahlah, kan kalian ini udah nggak bersama-sama lagi. Ya aturannya ya udahlah, beda dunia begitu, atau ya beda inilah, sudah beda area begitu ya. Tapi anyway Manasuki pengen tahu beneran nih, pengen lihat. Katanya pengakuannya si Fuji sendiri, Fuji ini kasihan gitu kalau si Toriknya ini dihujat. Coba ya kita cari tahu perasaan Fuji kalau dia tahu kalau si Torik ini dihujat begitu ya. Dihujat gara-gara putus sama dia, mungkin kayak gitu ya. Nah, di sini ada integration. Oke, integration kita keep dulu. Ini perasaan Fuji ketika tahu atau mendengar Torik ini dihujat. Di sini ada the burden. Jadi beneran ya, si Fuji ini orangnya nggak suka kayak tipu-tipu atau bohong-bohong gitu, enggak. Karena kartunya ini lihat nih, the burden gitu. Jadi artinya dia terbeban ya, merasa terbeban, merasa kasihan kalau Torik ini dihujat gara-gara mereka ini nggak sama-sama lagi. Aduh, para fans kalian itu emang ya. Coba dilihat lagi. Nah, di sini ada participation. Participation ini adalah perasaan yang udah selesai gitu. Sama-sama tahu, sama-sama udahan lah gitu. Karena memang pengakuan dari Fuji itu mereka ini nggak bisa sama-sama karena beda prinsip begitu ya. Dan memang benar dia nggak bohong kalau dia merasa kasihan banget kalau si Torik ini dihujat oleh fansnya si Fuji. Dan di sini integration, sesungguhnya Fuji ini orang yang gini loh, meskipun dia itu udah nggak pacaran sama si Torik lagi, tetapi Fuji ini orang yang cukup mengakui kalau si Torik ini adalah orang yang pernah baik atau pernah ada dalam kehidupannya gitu. Makanya di situ ya Fuji kan bilang, aku nggak mau nyebut namanya lah. Nah begitu. Tapi kita kan sebagai fans, kalian juga pastinya tahu siapa orang yang dimaksud oleh Fuji, ya kan? Nah, pengakuan Fuji, Torik bilang karena mereka ini beda prinsip hidup, dan memang mereka ini berbeda. Coba sih kita cari tahu yuk, sebenarnya apa sih maksudnya apa Fuji kamu ngomong kalau si Torik ini beda prinsip sama kamu. Coba kita lihat di kartu berikutnya, mark intip. Mari kita intip maksudnya Fuji apa.
Nah, di sini ada the fool. The fool ini adalah sebuah langkah awal. Jadi jelas di sini mengatakan kalau siapa maksudnya si Torik itu memang mereka berbeda langkah, berbeda tujuan hidup. Nah, so that's why Fuji mengatakan di situ ya kalau misalkan nanti tetap tetap mereka bertahan udah lama ternyata memang beda prinsip ya buat apa gitu ya kan. Tapi anyway, Madam Suki itu pernah dengar-dengar ya, pernah dengar-dengar kalau si Fuji ini nggak mau nikah gitu sama si Torik, atau si Torik ini karena mungkin sudah waktunya menikah ya, dan si Uti ini nggak mau nikah. Apa benar beda prinsipnya itu kayak gitu? Kita sinkronisasikan. Nah, di sini ada Queen of Swords ya. Sebentar. Nanti akan aku berikan telling story-nya dari kartu-kartu yang keluar ini. The Tower, oke. Terus di sini ada The World. Nah, sebenarnya kalau ada selentingan atau kabar yang mengatakan Uti ini belum siap menikah, itu benar banget. Karena di sini ada pemikiran yang begitu logika dari seorang Fuji. Manasuki udah membuat videonya ya. Kenapa Fuji itu nggak mau menikah? Karena dia mempunyai anak namanya Gala. Mau nggak mau, Gala itu sekarang udah menjadi anaknya Fuji. Dan Fuji ini mempunyai sebuah tanggung jawab yang gede banget untuk adik Gala gitu. Jadi dia pengen kaya, dia pengen membesarkan si Gala ini dengan segala kemampuan dia. Dan Fuji ya sadar, dia ini tahu diri ya, karena dia menjadi terkenal, dia bisa menjadi banyak uang, dia banyak endorsan, itu ya gara-gara ya Gala ini, karena kematian kedua orang tuanya Gala. Jadi si Fuji mau menggantikan posisi kedua orang tuanya Gala itu kepada dia. Jadi itu adalah bentuk dari ketahuan diri, tahu dirinya dia gitu ya. Nah oke. Jadi benar ya, karena si Uti ini belum mau menikah. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan si Torik ini mau ngalahin aja, mungkin 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, barangkali itu bisa terjadi loh pernikahan mereka ini atau kelanggengan mereka. Karena kalian pasti nyadar nggak sih, antara Fuji dan Torik ini masih ada sesuatu yang gimana ya, masih menyimpan perasaan gitu. Meskipun si Torik ini sudah sama Alia, tetapi gimana ya, karena kan katanya si Torik ini nggak mau pacaran, tetapi kok sekarang ini runtang-runtung sama Alia dengan sikapnya yang mesra. Ya itu kan juga sama dengan pacaran ya. Gimana sih mood kalian? Salah nggak sih Madam Suki ngomong gitu? Nah kalau maksudnya nggak mau pacaran kan ya udah, ayo 1 bulan atau 2 bulan mereka menikah gitu. Nah itu namanya nggak pacaran. Nah jadi ada pernikahan, artinya nanti pacarannya ya setelah menikah itu. Gimana sih? Dan mereka tuh runtang-runtung banget gitu loh. Oke, kita cari tahu aja yuk, apa sih prinsipnya Torik itu, bisa nggak sih Madam Suki dilihat di kartu tarot gitu. Karena kan sebagai tukang tarot abal-abal, pastinya kan Madam Suki ini harus cari tahu apa sebenarnya prinsipnya Torik ini. Mari kita intip prinsipnya seorang Torik Halilintar. Prinsip di dalam kehidupan seorang Torik Halilintar. Kita cari tahu di kartu ini. Di sini ada Four of Cups. Oke. The Lovers. Oh. Four of Pentacles. Oke. Tapi sebelum Madam Suki untuk membuat telling story dari kartu yang keluar ini, ada informasi yang Madam Suki mau sampaikan pada kalian. Oke. Setelah itu nanti Madam Suki akan berikan telling story-nya. Infonya ini mudah-mudahan penting buat kalian yang membutuhkannya. Gitu aja. Jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau
DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness, atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu, atau banyak hal lah, inner child kalian terluka, atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program Paket Cahaya. Program Paket Cahaya ini 7 hari dan Manasuki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Prinsip dari seorang Thorik Halilintar: Four of Cups, the Lovers, and Four of Pentacles. Kesimpulannya atau conclusionnya adalah dia memang nggak mau pacaran lama-lama, ya, karena menurut dia pacaran lama-lama itu buang-buang waktu. Kalau udah selesai, kalau udah mengerti satu sama lain, keluarganya ini itu sudah saling cinta satu sama lain, udahan, ayo nikah aja, cus. Itu adalah prinsip seorang Thorik Halilintar. Oke? Sekarang kita intip apa sih prinsip dari seorang Fuji? Mari kita intip. Tapi buat kalian yang belum like, yang belum subscribe atau follow, atau yang belum komen, silahkan. Mbok yo ojo melit-melit, ya kan? Udah dilihat kan apa nih prediksi artis kalian ini masih aja pelit. Intip, inilah prinsip dari seorang Fuji Utami. Six of Pentacles, Queen of Cups, The Magician. Konklusi dari 3 kartu ini adalah Fuji mempunyai sebuah prinsip. Saat ini dia masih muda dan dia sedang berjaya dan dia sedang diikuti banyak orang dan dia sedang dikagumi banyak orang. Dia sangat sadar akan hal itu, ya. Nah, di mana dia tidak akan membuang-buang kesempatan ini untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk impian dia, making money, ya, banyak untuk seorang anak yang dititipkan kepada dia, yaitu bernama Gala. Karena dia akan memacu kreativitasnya, akan membuat dirinya itu sekaya-kayanya mungkin dalam waktu 3 atau 5 tahun ini, ya. Dan setelah itu, setelah dia bisa memprepare atau mempersiapkan, misalkan Gala sekolah dari usia dia nanti SD sampai lulus SD, ini uangnya. Ini intuisi Madam Suki, ya. Setelah dia SMP ke SMA, ini uangnya. Setelah dari SMA ke kuliah, ini uangnya. Semuanya sudah diatur dan dia akan berikan semuanya kewajibannya untuk sekolahnya sampai kuliah, sampai selesai, ya. Tapi uang itu dicetak pada waktu 5 tahun ini. Jadi dia ingin mencetak uang itu untuk Gala supaya dia tidak mempunyai sebuah beban, ya, di dalam kehidupannya nanti kalau dia sudah menikah. Karena ketika nanti dia sudah menikah, dia punya anak sendiri dan dia punya prinsip kehidupannya dia untuk anak dan suaminya, dan itu artinya aktivitas dia di dunia entertainment sudah harus berkurang atau berhenti. Prinsip yang berbeda. Tapi kalau Thorik itu kan ya udah sih, namanya juga sudah menikah, nanti rezeki itu akan mengikuti. Siapa tahu akan seperti Atta Halilintar dan Aurel, dan mereka juga masih mendapatkan hoki. Tetapi prinsip mereka memang benar-benar berbeda.
Jadi wahai kalian para fans Fuji atau Tori, dimanapun kalian berada, sebenarnya kalian mesti, ya udah sih, namanya juga belum jodoh, nggak usah ngebully Fuji, nggak usah ngebully Tori. Kalau kalian masih ngebully-bully, artinya kalian itu masih childish, masih ya udahlah, masih anak kecil gitu loh. Kalian memaksakan diri supaya Fuji dan Tori itu bersama-sama, bersatu padu, meskipun mereka itu prinsipnya berbeda. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, oke. Jadi sebenarnya memang benar yang dikatakan Fuji, mereka beda tujuan. Finally begitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silakanlah kalian share, ya. Kalau kalian nggak suka dengan tarot, anti tarot, kelne dan lain-lain seperti yang kalian tuduh-tuduhkan, silakan skip video ini dan blokir aja channelnya. Tapi terima kasih buat kalian yang udah setia dan kesayangan Madam Suki, semua di mana aja, dari Sabang sampai Merauke sampai di belahan dunia manapun, ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan, karena Madam Suki tinggalnya di Belanda, di Thailand, di 2 negara. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.